Polisi akan terus mewaspadai kelompok kriminal bersenjata yang diperkirakan akan terus melakukan teror di tahun 2022. Sepanjang tahun 2021, Polda Papua tangani 92 kasus kekejaman kelompok organisasi Papua Merdeka. Tercatat 11 tentara dan 4 polisi, serta 19 warga sipil menjadi korban. Sementara dari kelompok separatis, 12 orang tewas dan 27 orang akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Berikut kami rangkum aksi kriminal kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang telah menyita perhatian publik sepanjang tahun 2021. 16 Februari 2021, seorang prajurit tewas dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Prada Ginanjar Arianda yang bertugas di Yonif 400 Banteng Rider gugur dengan luka tembak di perut. Ia merupakan anggota TNI yang pertama gugur di tahun 2021. Jasadnya dievakuasi ke Kabupaten Mimika, lalu diberangkatkan langsung ke Batalion 400 BR Semarang, Jawa Tengah. Wilayah Intan Jaya merupakan medan berat bagi prajurit TNI dan Polri. Wilayah ini sulit dijangkau melalui darat, kecuali dengan transportasi udara. Kendati berat, Satuan Tugas Penegakan Hukum TNI Polri tetap berupaya memburu kelompok bersenjata ini yang meresahkan masyarakat. 8 April 2021, seorang guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, tewas ditembak kelompok separatis bersenjata. Organisasi Papua Merdeka pimpinan Sabinus Waker menebar teror dengan menembak mati seorang guru di Kampung Julukoma, Distrik Beoga. Octavianus Rayo yang berusia 42 tahun tewas dengan luka tembakan. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri mengatakan korban sedang menjaga kios, tiba-tiba anggota KKB masuk dan menghabisinya. Sebutir peluru yang dilepaskan dari senjata laras pendek bersarang di rusuk kanan Octavianus. Kapolda menyayangkan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, apalagi terhadap seorang guru yang berprofesi mulia dan mau mengajar hingga ke pedalaman. Hanya berselang sepekan, kelompok ini kembali meneror warga. Kali ini seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak ditembak mati di Kampung Eromaga, Distrik Omikia. Syarifuddin yang pada waktu itu membawa penumpang ke arah Kampung Eromaga ditembak penumpangnya. Korban tewas dengan luka tembak di wajah dan punggung di lokasi kejadian. Kematian Syarifuddin membuat resah masyarakat karena KKB tidak memilih target. Kapolda Papua sempat menghimbau seluruh tukang ojek di Kabupaten Puncak untuk menghentikan kegiatan sementara waktu. Polri dan TNI diterjunkan untuk mengejar kelompok bersenjata yang diduga berjumlah 70 orang dengan membawa 30 pucuk senjata api. ...25 Juni 2021, kelompok separatis kembali berulah. Kali ini 3 tukang bangunan di Distrik Seredala, Kabupaten Yaukimo menjadi korban. Mereka tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Selain menembak 3 tukang bangunan, kelompok teroris juga menyandera 4 orang pekerja bangunan. Pelaku berjumlah 30 orang dan menembak para pekerja bangunan yang sedang membangun proyek jembatan dan perumahan di Kampung Binki. Pembunuhan terhadap pekerja bangunan ini merupakan tindakan sadis dan tidak berperi kemanusiaan. ...23 Agustus 2021, teror berlanjut.
Dua pekerja bangunan yang sedang membangun jembatan di Kampung Kribun, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Rionaldo Ratu Roma dan Dedi Imam Pamuji ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah mobil. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke kampung halaman mereka. KKB sengaja meneror para pekerja bangunan yang sebagian besar pendatang untuk menghambat pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di Yaukimo. Para pelaku merupakan kelompok teroris pimpinan Tendius Gwijangge. Pada tanggal 16 September, publik kembali dihebohkan dengan aksi berani kelompok separatis bersenjata pimpinan Lamek Taplo yang menyerang pos tentara dan pos polisi di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka juga menganiaya tenaga kesehatan dengan cara dipanah dan ditusuk. Salah satu korban akhirnya meninggal dunia. Tubuh Gabriela Meilani ditemukan di dasar jurang dekat puskesmas tempatnya bertugas. Korban rupanya ketakutan, lalu melompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Teror berlanjut hanya berselang 5 hari, yakni pada 21 September. Satu anggota TNI tewas saat sedang mengamankan landasan helikopter di distrik Kiwiro. Kapendam 17 Cendrawasih mengatakan anggotanya tewas ditembak dari arah gunung saat akan membantu menjemput jasad Suster Gabriela yang hendak diangkut dengan helikopter. Sulitnya medan yang bergunung-gunung serta cuaca ekstrim di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut menyebabkan aparat sulit menangkap para pelaku. Harus diakui, KKB menguasai medan pertempuran, dan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi TNI dan Polri untuk memberantas kelompok ini. Sepekan kemudian tanggal 26 September, seorang anggota Polri, Barada Muhammad Kurniadi, gugur dalam baku tembak antara anggota TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pos polisi di Kiwiro tiba-tiba ditembaki kelompok ini dari arah gunung sebelah bandara. Baku tembak yang berlangsung selama 1 jam tersebut menewaskan Barada Muhammad Kurniadi yang terkena tembakan di bagian ketiak sebelah kanan. Tidak ada satupun pelaku yang tertangkap. Mereka lari dan masuk ke dalam hutan yang tidak dikuasai aparat. Rupanya tidak hanya polisi dan tentara yang menjadi sasaran kebencian KKB. Pada 5 Desember 2021, mereka membakar sekolah yakni SMA Negeri 1 Oksibil di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Video amatir pembakaran itu beredar luas di media sosial. Video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah orang menenteng senjata lalu membakar sekolah. 2 gedung yang terdiri dari 3 kelas beserta ruang guru dan kantor hangus terbakar karena bangunan terbuat dari kayu. Meski kejam dan sadis, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya akan tetap melakukan pendekatan secara persuasif atau kemanusiaan untuk merangkul kelompok ini. Kami mengevaluasi diri bagaimana pola tindak daripada anggota di lapangan. Kami TNI Polri sudah bersepakat ke depan kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang harusnya tidak perlu kita lakukan sehingga tidak ada lagi komplain-komplain dari masyarakat. Apabila ada langkah-langkah tindak kita yang tidak tepat, tentunya ini menjadi buah silamalakama, bahkan menjadi tuntutan bagi kita dan dampaknya juga bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang selalu bergerak di bidang kekerasan bersenjata ini akan mengambil momen itu
Nah, ketelitian ini dari waktu ke waktu tentunya kita mengevaluasi. Memang pasca itu kita tahu ada kejadian susulan yang memang bukan di beberapa area yang selama ini selalu terjadi. Puncak Jaya, Puncak, Nduga, dan Intan Jaya. Sehingga itu kalau dia tambah menangkan itu kan menjadi 90 karena terjadi di Yaukimo yang tidak pernah, memang kita sudah menduga tapi kita tidak pikir akan secepat itu, termasuk terakhir yang terjadi di daerah Pegunungan Bintang di Kiwirau. Tentunya sekali lagi ini semua evaluasi. Di sisi lain, Kapolda juga menegaskan akan bekerja sama secara terpadu dengan berbagai pihak dan para tokoh agar situasi Kamtipmas Bumi Cendrawasih terjaga dan kondusif. Riantonai melaporkan dari Papua.